Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan tentang penyebab rusaknya amal. Yang ke-14 adalah al-idman 'alal khamri. Ya. Kalau daurah yang lalu adalah tentang pembatal keislaman, sekarang adalah pembatal amal. Ya. Sehingga dua-duanya sudah kita pelajari, sudah kita ilmui, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-14 yaitu al-idman 'alal khamri, yaitu candu khamr atau minuman keras. Ya, makanya Rasulullah SAW, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Al-khamru ummul khaba'ith wa ra'su kulli khati'atin li'annaha tahulu bainal mar'i wa 'aqlihi fayankharitu fi haba'il asy-syaitan. Khamar merupakan induk kemaksiatan dan awal dari seluruh dosa. Ya. Sebab khamar menutup akal sehat seseorang sehingga ia terjerat dalam perangkap syaitan. Sebagaimana yang kita ketahui sebuah kisah, ya, seorang dia dihadapkan dengan khamar dan perempuan. Menurut dia bahwasanya khamar itu adalah yang paling ringan. Kemudian dia memilih khamar tersebut, kemudian meminumnya, ya, tentu saja dengan disaksikan oleh perempuan tersebut. Akhirnya karena dia sudah dikenal baik oleh masyarakat, ya, khawatir bahwasanya si perempuan tersebut akan menceritakan tentang aibnya si pemuda tersebut meminum khamr, ya. Akhirnya si perempuan tersebut dibunuh. Setelah dibunuh, perempuan tersebut dijimai atau diperkosa. Nah, inilah yang terjadi, bahwasanya khamr itu adalah induk kemaksiatan dan awal dari seluruh dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari khamr. Waqad amara Allah fi kitabil aziz bijtinabiha wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annaha sababun fi la'natillahi 'ala kulli muta'amilin ma'aha 'ala ayyi wajhin min al-wujuh. Lidzalika man syarabaha kana jazaa'u an yahbata Allahu 'amalahu bitadarruj illa an yatuba taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Al-Qur'an agar menjauhi khamr. Ya. Dan disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Ya. Nah, di antara manfaat, ya, tetapi di sini bukan menjadi alasan, adalah negeri-negeri yang turun salju. Biasanya khamr seperti itu adalah untuk menghangatkan badan. Ya. Juga menjelaskan Allah melaknat, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa Allah melaknat setiap orang yang berhubungan dengan khamr, apapun juga bentuknya. Ya. Mungkin di Nganjuk Kota ini pernah antum mendapati KTI, ketan hitam, gitu. Yang itu dalam bentuk cair.
Itu kalau minum lebih dari 1 gelas mabuk, apalagi 1 botol. Nah, oleh karena itu Allah menghapus secara berangsur-angsur pahala amalan orang yang meminumnya sampai ia benar-benar taubatan nasuha. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra lam tuqbal salahu salatun 40 sabahan wa in taba Allah alaihi. Fa in 'ada lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan wa in taba Allah alaihi. Wa in 'ada lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan wa in taba Allah alaihi. Fa in 'ada ar-rabi'ata lam tuqbal lahu salatu 40 sabahan wa fa in taba lam yatubillahu alaihi wa saqahu min nahril khabal. Qila ya Abu Abdurrahman wa ma nahrul khabal? Nahrun min sadidi ahlin nar. Barang siapa meminum khamar tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima selama 40 hari. Hukumannya berat. Ya. Jika ia bertobat maka Allah terima taubatnya, dan Nabi SAW mengulangnya sampai 3 kali. Artinya apa? Jikalau Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali, berarti perkara ini bukan perkara remeh, bukan perkara ringan. Terlebih lagi yang dijadikan untuk sebagai ancaman itu adalah salat. Ya. Padahal Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-salah. Barang siapa, yaitu pada hari kiamat nanti, amalan yang paling pertama dihisab itu adalah salat. Ya. Kemudian jika ia kembali minum khamr untuk keempat kalinya, tidak diterima salatnya 40 hari. Jika ia bertaubat, Allah tidak menerima taubatnya. Kenapa demikian? Itu sama saja dia itu bermain-main, tidak serius. Makanya diantara salah satu indikator untuk bisa berubah dari meminum khamr ini adalah menjauhi daripada teman-teman yang mengajak dia untuk meminum khamr. Ya. Allah tidak lagi menerima taubatnya dan akan memberinya minum dari sungai Khabal. Abu Abdurrahman ditanya, apakah sungai Khabal itu wahai Abu Abdurrahman? Ia menjawab, sungai yang berasal dari nanah penduduk neraka. Ya. Wa madzalika illa li anna al-idman 'ala al-khamri yufdi fil ghalib ila istihlaliha. Hal ini dikarenakan yang terus-menerus meminum khamr akan membuatnya menghalalkan khamr tersebut. Ya, karena apa? Bisa jadi diantaranya adalah karena sang ahli ilmu, kiai, syekh, ustadz, ya, yang berada di lingkungannya itu tidak menasehati, ya, atau dinasehati tapi sudah sangat sulit sekali. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri in mata laqiyallahu ka'abidi wathanin. Apabila pecandu khamr mati, ia bertemu dengan Allah sama seperti penyembah berhala. Artinya apa? Artinya amalannya semuanya terhapus. Wala'iyadzubillah. Ya. Kemudian yang ke-15, qauluz zur wal amalu bihi. Berkata dusta dan beramal dengannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan berperilaku dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan minumnya, yaitu puasanya. Allah tidak butuh jikalau seorang itu, ya, tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perilaku dusta. Ya. Fil hadithi dalalatun ala anna qawla az-zuri wal amala bihi yubtilu thawab as-sawm. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya perkataan dusta dan berperilaku dusta itu membatalkan pahala puasa. Ya.
terlebih lagi jikalau di luar puasa dia terbiasa dengan perkata dusta atau perkata yang tidak baik. Kemudian yang ke-16, iqtina'ul kalbi illa kalbun masyatun aw zar'un aw saydun. Memelihara anjing kecuali untuk ternak, kebun atau berburu. Ya. Nah, ini tentang hukum memelihara anjing. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban yanqusu min 'amalihi kulla yawmin qiratun. Wa fi riwayatin qiratani illa kalba harthin aw kalba masyiatin. Barang siapa yang memelihara anjing maka setiap hari pahalanya berkurang 1 qirat. Ya. Dalam riwayat yang lain 2 qirat, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau ternak. Pengecualian 2 ini disepakati oleh para ulama. Ya, disepakati oleh para ulama. Nah, di satu sisi lain juga, wallahu alam, di antaranya adalah anjing untuk untuk berburu. Ya, anjing untuk berburu. Tetapi untuk yang ini, ya, ikhtilaf para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi hewan buruannya itu mau dimakan. Ya, mau dimakan, walaupun dengan ketika akan melepaskan daripada anjing itu dengan mengucapkan bismillah, tetap tidak ada istitsna, tidak ada kekhususan di situ. Kenapa demikian? Karena yang dipakai adalah barang najis. Nah, kemudian yang ke-17, al-abdul abiq hatta ya'uda ila mawalihi, yaitu budak yang kabur sampai ia kembali kepada majikannya. Ya. Nah, ini kabur dengan berbagai macam alasan. Ya, entah itu dia karena takut atau karena kerja paksa. Karena dia sudah dibeli, ya, atau sudah terikat dengan perjanjian, ya, maka sebagai seorang muslim, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim Islam itu di atas syarat-syarat mereka, ya, sampai ia kembali kepada majikannya. Ya. Nah, budak pada zaman kita itu kan sudah tidak ada, sudah lama sekali itu tidak ada. Makanya Syekh di situ menjelaskan, mungkin ada orang yang menganggap bahwa masalah ini tidak ada manfaatnya untuk disebutkan karena di zaman ini sudah tidak ada perbudakan di negeri Islam. Khususnya bahwa Islam dari semula telah mengikis habis perbudakan. Tidak adanya perbudakan di zaman sekarang bukan berarti mengingkari hukum syar'i tentang perbudakan. Makanya kalau antum mendapati tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang perbudakan atau hadis-hadis yang menjelaskan perbudakan, itu sampai sekarang masih ada hukum syar'inya, tidak terhapus sama sekali. Ya, tidak terhapus sama sekali. Terutama tidak adanya perbudakan zaman ini adalah sesuatu yang bersifat sementara yang disebabkan oleh tidak adanya jihad fisabilillah. Apabila kita tahu bahwa jihad itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat, maka perbudakan akan terus ada selama orang-orang kafir itu diperangi. Karena salah satu hukum jihad Islami mengenai tawanan adalah pemberian tebusan, dibunuh atau dijadikan budak. Jadi ada 4 pilihan apabila dalam peperangan itu terdapat tawanan. Ya. Pertama yaitu pemberian, maksudnya pemberian itu adalah budak pemberian. Ya. Kedua, tawanan tersebut itu ditebus dengan apapun, entah itu ditebus dengan kaum muslimin yang menjadi tawanan orang kafir atau apapun itu. Kemudian dibunuh boleh. Terlebih lagi jikalau, ya, orang kafir itu terbiasa mengingkari perjanjian seperti orang-orang Yahudi di Madinah.
Ya. Kemudian dijadikan dibudak, ya, jadikan budak. Ya. Atau juga diusir. Atau juga diusir dari negeri tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan akan berlangsungnya perbudakan adalah hadis Jibril yang disyaratkan dalam catatan kaki nomor 17. Halaman berapa nih? Oh, halaman 59. Yaitu ayahku, yaitu Umar ibn al-Khattab, meriwayatkan kepadaku, beliau pun lalu menyebutkan hadis Jibril yang panjang tentang rukun Islam, rukun iman, dan tanda-tanda hari kiamat. Ternyata yang dimaksud itu adalah budak melahirkan tuannya. Ya. Di dalamnya disebutkan seorang hamba melahirkan tuannya, di mana beliau menjadikannya sebagai tanda hari kiamat. Maka perhatikanlah adapun anggapan mereka bahwa Islam datang untuk menghapuskan perbudakan, maka serupa dengan perkataan para orientalis yang mengharapkan fitnah dan menelantarkan hukum Islam. Makanya kalau antum melihat, ya, yang pertama kali yang merongrong hukum Islam itu adalah orang-orang orientalis, orang-orang kafir. Ya. Kasihan sekali, apakah orang-orang yang terperdaya oleh budaya orang bule itu tidak pernah berpikir sejenak, saling bertanya tentang kenyataan mana yang lebih berbahaya atau lebih buruk, apakah yang dilakukan oleh bule Eropa atau Amerika yang memperlakukan seluruh bangsa sebagai budak, atau yang dilakukan oleh Islam kepada budak. Dan itu sejarah telah membuktikan bagaimana Islam memperhatikan budak itu dengan sebaik-baiknya. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir jikalau mereka itu mempunyai tawanan. Perbudakan yang dilakukan Islam terhadap tawanan lebih baik dari mereka, karena Islam menggiring mereka ke surga dengan rantai-rantai besi. Tetapi sebagian kaum muslimin lebih senang membiuk kepada mereka andaikan kaumku mengetahui hal tersebut. Nah. Kemudian yang ke-18, al-mar'atu nashizu hatta tarji'a ila ta'ati zawjiha. Yang ke-18, wanita yang durhaka kepada suaminya sampai ia kembali taat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma abdun abiqa min mawalihi hatta yarji'a ilaihim wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'a. Dua golongan yang salatnya tidak sampai melewati kepalanya, artinya tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah budak yang kabur dari tuannya sampai ia kembali. Kenapa demikian? Karena dia sudah dibeli dan dia sudah dikuasai oleh oleh majikannya. Kemudian yang kedua, wanita yang durhaka kepada suaminya sampai ia kembali. Hadis sahih riwayat Al-Hakim At-Tabrani dari jalan Umar bin Ubaid At-Tanafisi dan Ibrahim bin Muhajir dari Nafi' dari Ibnu Umar secara marfu'. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim, kecuali Ibrahim bin Muhajir hanya dipakai oleh Muslim saja. Ya. Jadi hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya ada dua golongan yang salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-19, man amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang menjadi imam salat sedang makmum benci kepadanya. Nah, ini sedikit pembahasan tentang manhaj. Ya. Beberapa hari sebelum saya pulang itu, ya, ada pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian saya ditanya oleh salah satu jamaah tentang hadis ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, barang siapa yang mengimami suatu kaum dan kaumnya itu benci kepadanya, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Nah, bagaimana dengan sekiranya kalau yang mengerti tentang hal ini adalah kita sendiri, bermanhaj salaf sendiri, kemudian makmum itu tidak suka dengan kita, bagaimana itu?
hadis ini tidak mencakup hal itu. Bukan itu, tetapi lebih kepada muamalah. Misal dia menjadi imam di suatu masjid, tetapi di masyarakat dia buruh. Masyarakatnya masih awam, ya. Dan kemudian ketika dia kalau sholat itu sangat panjang sekali, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Akhirnya setiap dia itu menjadi imam, dia selalu disindir oleh jamaah dengan rasa batuk. Begitu. Nah, yang seperti ini maksudnya, ya, seperti itu. Bukan perkara manhaj. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatahum adhanahum al-'abdul abiq hatta yarja wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." 3 golongan yang salat mereka tidak melewati telinga mereka, maknanya adalah tidak diterima Allah. Yang pertama adalah budak yang kabur sampai ia kembali, maka sholatnya akan diterima oleh Allah kalau dia sudah kembali ke majikannya. Yang kedua, wanita yang melewati malam sementara suaminya marah kepadanya. Ketika diajak nggak mau, kecuali kalau dia sedang halangan. Ya. Tetapi juga para jamaah rahimakumullah, sebagai suami jangan egois juga. Sekiranya sang istri itu sudah lelah, ya nggak usah diajak lah. Kecuali kalau sama-sama berkomitmen sekalian capeknya. Ya, yang jomblo-jomblo silahkan cepetan nikah. Selak yaumul qiyamah. Iya, seperti itu para jamaah rahimakumullah. Iya. Dan kemudian juga jangan egois besar sekali. Rasulullah SAW, wahai istriku, berkata, tidak begitu. Jadilah seorang suami yang bijaksana, ya, memahami istri. Toh nanti istrimu juga akan memahami, gitu. Saling pengertian. Nah, kemudian yang ketiga, imam suatu kaum sementara mereka membencinya. Ya. Qala Tirmidzi fi sunanihi wa qad kariha qaumun min ahli al-'ilm an ya'umma ar-rajulu qauman wa hum lahu karihun fa idza kana al-imamu ghairu zalimin wa innamal ithmu 'ala man karihahu. Al-Imam At-Tirmidzi berkata dalam sunannya, sebagian ulama memakruhkan orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Ya. Namun jika ternyata imam itu tidak berbuat zalim, maka yang berdosa adalah orang yang membencinya. Begitu juga dengan imamnya itu sebenarnya baik, juga paham tentang keadaan makmum, cuman dia itu sebenarnya harus. Jadi begini, kalau saya gambarkan itu, misalkan ini masjid ini sudah lama tapi tidak terurus. Ada orang yang di samping masjid itu sebenarnya dia berhak, tapi dia nggak bisa ngurus. Nah, kemudian datanglah seorang, ya, kemudian, ya, sesuai dengan kesepakatan para warga di situ menyerahkan kepada dia untuk mengurus masjid tersebut. Di antaranya juga adalah sebagai imam. Nah, kemudian orang tersebut itu iri. Seharusnya dia yang jadi imam, kok orang lain yang baru datang. Akhirnya apa? Dia itu membuat fitnah, kemudian datang ke sana kemari kepada warga, sampai kepada pemerintah juga seperti itu. Nah, maka kalau keadaan yang seperti ini, maka orang inilah yang berdosa. Dan itu terjadi pada musola yang saya ngajar di situ. Nah, ternyata bacaannya Al-Fatihah itu amburadul banget, Pak. Saya mendengar itu. Akhirnya saya mufaraqah. Ya, saya niat mufaraqah, ya, berpisah sholat dari dia. Kenapa? Fatihahnya udah nggak bener. Fatihah itu rukun, sebagian para ulama mengatakan demikian, atau wajib. Kecuali Al-Imam Abu Hanifah
ya Imam Abu Hanifah mengatakan dia sunnah, tidak sampai wajib. Wa naqala an Mansur fasa'alnahu an amril imam faqila lana innama anni a'immatun zalamah wa amma min aqwamis sunnah fa innamal ithmu 'ala man karihahu. Nah itu tadi. Beliau menukil dari Mansur, kami bertanya tentang hakikat imam yang dimaksud. Beliau menjawab sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para imam yang zalim. Ya, adapun imam yang menegakkan sunnah maka yang berdosa adalah orang yang membencinya. Di antara kezaliman ya yang dilakukan oleh imam itu seperti halnya apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Ya. Salat maghrib sampai setengah jam. Salat isya sampai 1 jam. Nah, itu zalim namanya. Makanya ada seorang pemuda yang dia itu menjadi makmum bagi Mu'adz bin Jabal, akhirnya dia memutuskan daripada jamaah tersebut. Kemudian Mu'adz bin Jabal marah sama dia. Kemudian perkara ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Seperti itu. Ya. Qultu wa bihadza yatabayyan anna al-amra laysa marhunun bi amzijatin wa ahwa'il musallin wa innama marhunun bi ittiba'i sunnah aw mukhalafatiha. Syekh berkata, dari sini jelaslah bahwa masalah ini tidak tergantung kepada hawa nafsu para makmum, akan tetapi berdasarkan keselarasan masalah ini dengan sunnah atau penyimpangan darinya. Ya. Nah. Kemudian yang ke-20 yang terakhir, hajrul muslim li akhihil muslim duna udhrin syar'i. Tidak menyapa saudara sesama muslim tanpa alasan syar'i. Alasan syar'i itu adalah kemaksiatan, bukan karena ego masing-masing. Gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannati yaumul itsnaini wa yaumul khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ya. Fayuqal anadharu hadaini hatta yastalaha anadharu hadaini hatta yastalaha anadharu hadaini hatta yastalaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Dari mana Rasulullah SAW mengetahui hal ini? Dari wahyu. Dan jangan digambarkan bahwasanya pintu surga mirip seperti pintu yang ada pada rumah kita, enggak. Selama hal itu tidak dijelaskan oleh sunnah Nabi atau dari Al-Quran, maka kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Ya. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat mutlak. Ya. Kecuali ya, seseorang yang bertengkar dengan saudaranya dikatakan kepada malaikat, tunggulah sampai keduanya berdamai tiga kali. Ya. Atau di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim itu menghajar temannya atau saudaranya itu lebih dari tiga hari. Ya. 3 hari itu sudah paling maksimal untuk tidak bersapa, tidak berkalam, apalagi to'am dengan saudaranya 3 kali. Itu maksimal. Apabila melebihi dari itu, maka yang berdosa adalah orang yang benci tersebut atau orang yang meninggalkan saudaranya tersebut. Al-Khatimah, penutup, razaqanallahul husna wa ziyadah. Semoga Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surga dan memberikan tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan ini apa kira-kira para jamaah? Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat terbesar.
Dan untuk melihat Allah wasilahnya adalah harus masuk surga. Akhal Islam, hadhihi khisalun min mubtilatil a'mal baina yadayk wa dhururuha ala dinika lam ya'du khafiyan 'alaika fajtanibha wa hadzir minha liyarghabu qalbuka fima yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adihi fayasiru muhibban lirrushdi wa mubghidan lil baghi wa ya'udu ila fitratihi allati fatara Allahu 'alayha wa yataghadha min al-iman wal Qur'ani wa sunnah bima yuzakkihi wa yuqawwihi wa yu'ayyiduhu wa yufrihuhu wa yusirruhu wa yunshituhu wa yuthabbitu mulkahu li'anna kulla qalbin muhtaju ila an yatarabba liyanmu wa yazhu wa yazidu hatta idza balagha asyadu iktamala wa salaha. Saudaraku, itulah beberapa hal yang dapat membatalkan amal soleh, dan ini ijtihad beliau. Bisa jadi lebih banyak lagi pembatal-pembatal daripada apa? Amal soleh. Bahayanya untuk agamamu sangat jelas sekali. Makanya kita ketika dihadapan dengan cobaan terhadap agama kita, dengan cobaan dengan dunia kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari cobaan atau ujian agama. Ya. Kalau dunia itu lebih ringan. Tapi kalau ujian di agama itu sangat berat sekali para jamaah rahimakumullahu taala. Jauhi dan waspadailah semua itu agar hatimu senantiasa menyukai hal-hal yang bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Sehingga ia menjadi hati yang mencintai petunjuk dan membenci kezaliman dan kembali kepada fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala hidupkan, ciptakan. Hiduplah fitrah itu dengan iman, hidupkanlah fitrah itu dengan iman. Al-Quran dan sunnah Nabi yang dapat mensucikannya, memberikan kekuatan, ketegaran, semangat dan memperkokoh kerajaannya. Karena setiap hati membutuhkan pembinaan agar dapat tumbuh berkembang dengan baik, sehingga hati itu menjadi sempurna dan benar-benar saleh. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hati itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah hati yang sehat. Itu adalah hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada hati yang mati, yaitu hatinya orang-orang kafir dan munafikun. Hati yang rusak, yaitu orang-orang yang KTP-nya Islam tapi dia mendukung orang kafir. Nah, inilah diantara salah satu orang yang dihapus daripada pahalanya. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa la taqilna ila nafsina tarfata ain. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetap dan kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Di antaranya adalah istiqamah menghadiri majelis ilmu. Apalagi di zaman fitnah pada zaman kita ini, bisa jadi yumsi kafiran wa yusbihu musliman. Pada waktu sore dia kafir, kemudian paginya mukmin, atau sebaliknya. Makanya dengan ilmu dan menghadiri majelis ilmu itulah yang membuat kita semakin kokoh insyaallah taala. Dan jangan engkau serahkan urusan kami kepada diri kami walaupun sekejap mata. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang kita butuhkan di dunia ini, maka kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kutub ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika kita mempelajari sesuatu yang buruk, maka tujuannya adalah untuk apa? Untuk menghindarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, dan di atas majelis ilmu. Apabila ada kekurangan, itu adalah dari saya dan dari syaitan. Semua kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.